Hadirin Allah muliakan, malam-malam yang dinanti telah tiba dan malam-malam yang ditunggu telah datang. Ini adalah malam-malam terbaik sepanjang tahun dari tahun Hijriyah, waktu yang ditunggu oleh para ulama dan aulia, waktu yang dinanti oleh orang-orang yang mencari keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Malam-malam yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, atau kurang lebih 83 tahun dan 4 bulan. Beribadah di satu malam tersebut itu lebih baik, lebih besar pahalanya, lebih berkah daripada beribadah selama 83 tahun dan 4 bulan. Sebuah hal yang sangat menakjubkan. Usia kita saja kita nggak tahu apakah bisa sampai usia 83 tahun atau tidak, dan mayoritas umat Rasulullah SAW tidak sampai 83 tahun. Nabi SAW mengatakan usia umatku secara umum antara 60 tahun dan 70 tahun. Maka Allah maha baik kepada kita, Allah maha sayang kepada kita. Ketika usia umat Nabi SAW tidak sepanjang banyak umat sebelum Rasulullah SAW, maka Allah SWT memberikan opsi dan solusi, yaitu Lailatul Qadar. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, bukan sama dengan, tapi khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun dan 4 bulan. Maka ini adalah kesempatan besar bagi kita, khususnya kita yang banyak lalai, banyak khilaf, banyak kekurangan. Entah berapa lama kita melalaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah berapa banyak kewajiban yang kita tinggalkan, dan entah betapa banyak keharaman yang kita kerjakan dan dosa yang kita lakukan. Maka malam-malam ini adalah momentum untuk mengembalikan keadaan, untuk kembali ke track dan kembali meniti siratal mustaqim. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita. Dan salah satu hikmah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, Allah sembunyikan letak persis malam tersebut di 10 malam terakhir, agar kita sapu bersih, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah menyampaikan, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashar, apabila masuk 10 malam terakhir, syadda mi'zarah, beliau kencangkan ikat pinggang beliau sebagai simbol kesungguhan dalam beribadah. Wa ahya lailahu, dan beliau hidupkan malam-malamnya. Sebagian ulama mengatakan beliau benar-benar tidak tidur di 10 malam itu. Sebagian ulama menjelaskan bahwa beliau tidur tapi hanya sejenak dan sebentar. Tapi intinya adalah bagaimana menghidupkan malam-malam ini dengan ibadah, dengan taqarrub, khususnya dengan qiyamul lail, atau membaca Al-Quranul Karim, atau perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarga beliau, sebagaimana dijelaskan oleh keluarga beliau sendiri bahwa beliau membangunkan keluarga beliau ketika masuk 10 malam terakhir, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, dengan catatan yutiqus shalah, orang-orang yang sudah bisa sholat. Jadi walaupun masih anak-anak, itu dibangunkan Nabi SAW selama dia bisa mengerjakan sholat. Ali bin Abi Thalib juga memberikan testimoni bagaimana Nabi SAW mengetuk pintu rumah beliau dan Fatimah radhiyallahu anhuma, dan beliau mengatakan ala taquman fatusallian, hendaklah kalian berdua bangun dan mengerjakan sholat. Itulah Rasulullah SAW di 10 malam terakhir. Beliau totalitas, karena beliau lah yang mengatakan tahari lailatul qadar atau taharrau lailatul qadar fil ashr al-awakhir min Ramadan, carilah lailatul qadar di 10 malam terakhir di Ramadan. Dan beliau juga yang menyampaikan sallallahu alaihi wasallam taharrau lailatul qadar fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan,
carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir di Ramadan. Dan ketika Nabi SAW mengatakan taharau Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir di Ramadan, bukan berarti beliau meninggalkan malam-malam genap. Bukan begitu cara beliau menyambut malam-malam ini, tapi beliau menghidupkan semua malam, tapi penekanannya ada di malam-malam ganjil dan khususnya malam ke-27 sebagaimana hadis yang kita ketahui bersama. Dan itu yang dikatakan Aisyah, beliau hidupkan 10 malam ini, beliau bangunkan keluarga beliau, dan ini yang harus kita lakukan. Ini bukan ibadah ini 10 malam ini bukan ibadah yang membuat kita lupa dengan keluarga kita. Justru ini adalah ibadah keluarga. Setiap anggota keluarga hendaknya bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap anggota keluarga kita hendaknya sujud kepada Allah Subhanahu di malam-malam ini, qiyamul lail. Setiap anggota keluarga kita hendaknya mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Setiap keluarga kita hendaknya membaca Al-Quranul Karim. Dan kita tahu bersama bahwa 10 malam atau 10 malam terakhir Ramadan Nabi SAW beritikaf. Tapi itikaf beliau tidak menghalangi beliau untuk membangunkan keluarga beliau. Karena kita tahu rumah beliau ada di samping Masjid Nabawi, dan sekarang kita punya sarana komunikasi, dengan mudah kita bangunkan keluarga kita. Jadi itikaf bukan alasan untuk melupakan keluarga. Ini adalah 10 malam di mana bukan hanya kita yang berjuang, tapi seluruh anggota keluarga kita yang berjuang. Dan ini adalah 10 malam sekali lagi yang dimanfaatkan oleh para ulama kita. Bukan hanya Nabi SAW, tapi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, sampai orang-orang soleh hari ini, mereka benar-benar menyikapi 10 malam ini dengan spesial. Abdullah bin Umar diriwayatkan, kana yuhyil laila kullahu fil ashril awakhir. Beliau menghidupkan seluruh malam di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, dan beliau menghabiskan waktu dengan sholat, dengan menangis, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mandi setelah maghrib, antara maghrib dan isya, lalu memakai pakaian terbaik beliau, lalu beliau memakai parfum, dan beliau berangkat ke masjid. Dan hadirin Allah muliakan, di antara yang beliau sampaikan di 10 malam ini adalah Allahumma innaka jamil tuhibbul jamal, ya Allah engkau yang maha indah dan mencintai segala keindahan selama tidak haram. Faj'al li fi hadhil layali nasiban min jamali ta'atik, jadikanlah aku memiliki bagian di 10 malam ini dari keindahan dalam ketaatan kepada engkau. Jadi hadirin yang Allah muliakan, bagaimana para ulama kita seperti yang disampaikan Ibnu Umar itu melihat bahwa 10 malam ini adalah malam-malam yang indah, dan beribadah di 10 malam ini adalah aktivitas yang begitu indah. Mereka nggak menganggap ini sebagai beban, mereka nggak menganggap ini sebagai tekanan, mereka nggak menganggap qiyamul lail atau taraweh atau menghatamkan berjus-jus dari Al-Quranul Karim di 10 malam ini sebagai sebuah paksaan. Tidak, justru mereka berdoa, Allahumma innaka jamil tuhibbul jamal, ya Allah engkau adalah yang maha indah dan mencintai segala keindahan. Faj'al li fi hadhil layali nasiban min jamali ta'atik, jadikanlah aku menjadi bagian dari keindahan ibadah dan keindahan ketaatan kepada engkau di 10 malam ini. Dan ini yang perlu kita camkan, karena Nabi SAW mengatakan, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, maka dosa-dosanya diampuni dari dosa-dosa yang telah lalu. Dan ihtisab adalah harapan, ihtisab adalah suasana hati yang penuh dengan kegembiraan, keceriaan, energik. Dan itu yang dikatakan oleh Ibnu Umar.
Ibnu Umar menjelaskan kepada kita, mewakili para ulama yang lain, bahwa ini malam-malam indah. Ini bukan malam-malam tekanan. Ini bukan malam-malam pressure. Ini bukan malam-malam paksaan. Ini bukan malam-malam yang berat. Enggak, ini enggak berat, kata beliau. Ini indah. Ini malam-malam yang indah. Bukan malam-malam yang penuh dengan beban. Bukan. Maka marilah kita evaluasi. Terkadang kita sibuk dengan amalan zahir tapi lupa menikmati malam-malam ini. Para ulama berharap untuk bisa bukan hanya beribadah di malam-malam ini, tapi bisa menikmati keindahan malam-malam ini. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Dan ini tidak hanya malam-malam untuk laki-laki, ini juga malam-malam untuk wanita. Istri-istri Nabi SAW, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha, kanat tuhil laila kullahu fil ashr al-awakhir, diriwayatkan beliau menghidupkan sepanjang malam dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Dan beliau juga yang memperbanyak, dan kepada beliau lah Nabi SAW ajarkan doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah engkau yang maha pengampun dan mencintai ampunan, maka ampunilah kesalahan-kesalahanku. Dan itu diamalkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Diriwayatkan beliau banyak sekali membaca doa ini di 10 malam terakhir di Ramadan, dan sekali lagi beliau hidupkan malam-malamnya sebagai pesan bahwa malam-malam ini bukan atau tidak bisa dimonopoli oleh laki-laki. Ini terbuka untuk baik laki-laki maupun wanita, karena ini malam-malam yang sangat spektakuler dan sangat indah. Begitu juga dengan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Kana yakhtimu al-Quran kulla lailatin fil ashr al-awakhir. Ini juga menjadikan pesan. Uthman diriwayatkan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam di 10 malam terakhir Ramadan. Allahu Akbar. Setiap malam khatam Quran. Setiap malam 30 juz. Setiap malam 30 juz. Setiap malam 30 juz. Mungkin bagi sebagian kita ini khayalan, tapi tidak bagi nama-nama besar, tidak bagi orang-orang yang punya hubungan spesial dengan Al-Quranul Karim. Tidak. Banyak orang pada hari ini dengan kemampuan hafalan yang baik itu bisa membaca satu juz 20 menit kurang lebih. Dan kalau 20 menit kurang lebih kita selesai 30 juz itu selama 10 jam kurang lebih, dan 10 jam masih masuk satu malam. Itu orang zaman sekarang. Lalu bagaimana nama-nama besar seperti Uthman bin Affan? Sangat mungkin, sangat mungkin. Dan ini sebagai pesan bagi kita bahwa malam-malam atau 10 malam terakhir bukan hanya untuk rakyat biasa seperti kita, tapi juga untuk para pejabat, untuk orang-orang di level atas, untuk elit gitu loh. Karena Uthman bin Affan kita tahu salah satu khalifah, tapi itu tidak menghalangi beliau untuk memaksimalkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Orang-orang yang punya kedudukan di masyarakat, orang yang punya tanggung jawab besar, orang-orang yang ngurus masalah umat, bukan alasan dan bukan hambatan untuk tidak menikmati 10 malam terakhir ini. Uthman bin Affan sebagai bukti bagaimana beliau memaksimalkan hal tersebut. Dan begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Kita tahu Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat setelah Uthman bin Affan. Karena yukthiru min ad-du'a wal buka. Beliau di 10 malam terakhir ini memperbanyak doa dan air mata. Dan beliau mengatakan ya laita sya'ad ya manil maqbul fanuhannihi wa minal mahrum fanu'azzihi. Siapa yang diterima amal ibadahnya, saya ingin kasih selamat kepada dia. Dan siapa yang tidak diterima, dan saya ingin mengucapkan bela sungkawa kepada dia. Hadirin, siapa yang nggak ibadah itu atau ibadahnya nggak diterima sama Allah, itu Ali bin Abi Thalib ingin datang dan mengucapkan ucapan bela sungkawa dan duka cita. Artinya ini musibah besar, kata Ali bin Abi. Ini 10 malam, ya hanya 10 malam. Kita cuma diminta mencari Lailatul Qadar hanya 10 malam. 10 malam. Bukan 6 bulan, bukan 3 bulan, bukan 1 bulan, bukan
20 hari tapi hanya 10 malam, lalu Anda tidak berhasil, Anda tidak semangat, Anda tidak ibadah, Anda nggak taraweh, Anda nggak berzikir, bahkan yang lebih tragis ada yang nggak sholat isya, na'udzubillah min dzalik. Saya mau ketemu orang seperti itu, saya mau ucapkan bela sungkawa buat dia. Bayangkan, mau diketemuin untuk berduka cita gitu, saya ikut prihatin terhadap kondisi Anda. Jadi bayangkan seperti itu, orang yang seperti itu. Ali bin Abi Thalib ingin datang kepada dia dan mengucapkan, saya ikut duka cita dan saya ikut berduka sungkawa terhadap kondisi Anda. Ini sangat tragis.